Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Reni Novalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, untuk video kali ini kita melanjutkan video sebelumnya tentang sel volta, dan untuk kali ini kita fokus ke soal dan pembahasan tentang materi sel volta. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Oke, untuk soal yang pertama, diketahui potensial elektrode aluminium dan perak sebagai berikut. Nah, jadi di sini teman-teman disajikan harga potensial reduksi standar dari AL dan AG. Nah, dari data tersebut teman-teman diminta untuk menuliskan diagram sel volta yang disusun dari kedua elektroda tersebut. Lalu yang kedua, tuliskan reaksi yang terjadi pada sel tersebut. Yang ketiga, tentukan potensial standar sel tersebut. Dan yang terakhir, prediksi apakah reaksi AlNO3 3 kali plus 3Ag menghasilkan Al plus 3AgNO3 itu berlangsung spontan pada keadaan standar. Oke, kita langsung bahas saja ya. Yang pertama tentang diagram sel volta. Oke, ini data potensial reduksi standarnya. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat N0 dari AL itu bernilai negatif dan N0 dari AG itu bernilai positif. Nah, dari nilai potensial reduksi standar ini teman-teman bisa memprediksi bahwa AL itu akan cenderung mengalami reaksi oksidasi karena N0-nya negatif, sedangkan AG akan cenderung mengalami reaksi reduksi karena N0-nya bernilai positif. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa menuliskan diagram sel voltanya, karena pada diagram sel volta itu kita hanya diminta menulis spesies yang mengalami reduksi itu siapa, yang mengalami oksidasi itu siapa. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat yang mengalami oksidasi adalah Al. Itu ditulis di sebelah kiri, sehingga persamaan diagram sel voltanya adalah Al3+, 3Ag+, menjadi 3Ag. Kenapa di sini 3Ag plus dan 3Ag? Karena jika teman-teman uraikan lebih lanjut nanti akan teman-teman temukan bahwa persamaan ini perlu dikalikan 3 karena untuk menyamakan jumlah elektronnya. Oke, kita lanjut yang B, yaitu reaksi yang terjadi. Nah, tadi sudah kita dapatkan ya bahwa yang mengalami oksidasi Al, yang mengalami reduksi adalah Ag. Nah, berarti jika Al itu mengalami oksidasi, persamaannya akan dibalik. Jadi Al menghasilkan Al3+ plus 3 elektron. Dan nilai NO-nya juga berubah menjadi positif 1,66 volt. Nah, di sini teman-teman lihat elektronnya itu belum sama, yaitu Al3, sedangkan yang diterima oleh Ag itu 1. Jadi teman-teman perlu mengalihkan persamaan reaksi reduksi ini dengan koefisien 3. Ingat bahwa N0 itu tidak berpengaruh nilainya, jadi tidak dikalikan 3. Sehingga persamaannya menjadi 3Ag plus 3 elektron menghasilkan 3Ag dengan N0 tetap 0,80 volt. Nah, dengan demikian 3 elektron akan saling meniadakan sehingga diperoleh reaksi selnya atau reaksi redoksnya adalah Al solid plus 3Ag plus menghasilkan Al3 plus aqueous plus 3Ag solid dengan N0 1,66 ditambah 0,80, hasilnya adalah positif 2,46 volt. Oke, itu untuk reaksi yang terjadi ya pada sistem sel volta tersebut. Lalu yang ketiga, teman-teman diminta mencari potensial standar selnya. Ingat, rumusnya sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu N0 katode dikurang N0 anode. Nah, pada pembahasan poin AB, teman-teman sudah
mengetahui siapa yang menjadi katode dan siapa yang menjadi anode. Katode itu yang mengalami reaksi reduksi, dalam hal ini Ag, di mana nilainya adalah 0,80 volt NO-nya, dan anode Al di mana nilainya adalah min 1,66 volt. Jadi teman-teman nulisnya sesuai rumus ya. Teman-teman masukkan nilai NO katode, dalam hal ini Ag yaitu positif 0,80 volt dikurang N0 anode. Jadi karena nilai N0 anode dalam hal ini aluminium itu nilainya negatif, jadi perlu dikurung min 1,66 volt karena ini akan mempengaruhi perhitungan. Positif 0,80 volt min ketemu min hasilnya plus, jadi 0,80 volt plus 1,66 volt, sehingga kita peroleh NO selnya adalah 2,46 volt. Jadi potensial standar selnya adalah positif 2,46 volt. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut yang D. Nah, di sini kita prediksi apakah reaksi tersebut spontan pada keadaan standar atau tidak. Ingat, pada video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara kita mengetahui reaksi tersebut spontan atau tidak. Kita bisa lihat dari harga potensial redoksnya atau nilai potensial selnya. Nah, berdasarkan jawaban pada poin B dan C, nilai potensial reaksi redoks atau nilai potensial selnya itu bernilai positif, yaitu 2,46 volt. Positif 2,46 volt. Nah, dari data tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa reaksi Al NO3 3 kali aqueous plus 3Ag solid menghasilkan Al solid plus 3Ag nitrat aqueous berlangsung spontan. Oke, bisa dipahami ya? Itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Diketahui potensial elektroda standar sebagai berikut. Di sini ada Fe, ada Zn, ada Ag. Berikut dengan harga NO-nya. Lalu teman-teman diminta untuk meneliti apakah reaksi berikut ini dapat berlangsung secara spontan atau tidak. Yang pertama ada Zn2 plus 2Ag menghasilkan Zn plus 2Ag plus. Lalu yang kedua ada 2Ag plus Fe menghasilkan 2Ag plus Fe2 plus. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita kerjakan bersama-sama ya. Yang pertama, reaksi Zn2 plus 2Ag menjadi Zn solid plus 2Ag plus. Spontan atau tidak. Nah, ingat ya, di sini kita harus mencari nilai potensial redoksnya untuk bisa menebak atau mengetahui reaksi tersebut spontan atau tidak. Nah, berdasarkan persamaan ini kita bisa lihat bahwa Zn2 plus itu terreduksi menjadi Zn, Ag teroksidasi menjadi Ag plus. Nah, berdasarkan data tadi yang di soal, Zn2 plus menjadi Zn ya. Sama ya, ini datanya sesuai, di mana Zn terreduksi menjadi Zn, nilainya min 0,76 volt. Berarti kita cukup memindahkannya langsung ya. Nah, sedangkan Ag teroksidasi dari Ag menjadi Ag plus, sedangkan di data Ag-nya terreduksi ya. Bukan teroksidasi, dia terreduksi dari Ag plus menjadi Ag. Berarti kita perlu membalik persamaan reaksinya menjadi Ag menghasilkan Ag plus elektron. Kalau persamaan reaksi dibalik, otomatis NO-nya juga berubah menjadi negatif, sehingga kita peroleh persamaan ini. Nah ya, nah setelah kita peroleh persamaan ini, nah di sini ya teman-teman lihat. Di soal Ag-nya hanya 1 ya. Nah, jadi jangan heran kenapa kok di sini dia jadi 2. Karena sama seperti soal sebelumnya kita perlu menyamakan jumlah elektron yang diterima dan dilepas. Jadi kita perlu mengalihkan persamaan Ag yang dikalikan 2. Tapi dengan catatan NO-nya tetap, hanya berubah tandanya saja karena persamaannya dibalik ya. Nah, dari sini kita bisa coret 2 elektronnya karena saling meniadakan, hingga kita akan peroleh reaksi redoks sesuai yang ditanyakan di soal. Zn2 plus 2Ag
menghasilkan Zn solid plus 2Ag plus aqueous. Nah, teman-teman lihat NO-nya. Ternyata NO-nya bernilai negatif 1,56 volt. Karena di sini min 0,76, min 0,80. Nah, berdasarkan harga NO tersebut yang bernilai negatif yaitu 1,56 volt, dapat kita simpulkan bahwa reaksi Zn2+ plus 2Ag menjadi Zn solid plus 2Ag plus aqueous itu berlangsung tidak spontan karena NO-nya bernilai negatif. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut yang kedua. Reaksi Ag plus Fe solid menghasilkan 2Ag solid plus Fe2+, spontan atau tidak. Nah, sama seperti soal yang A tadi. Untuk mengetahui spontan atau tidak, kita perlu mencari persamaan reaksi ini dari data tersebut. Nah, di sini teman-teman lihat Ag menjadi Ag solid, berarti dia terreduksi ya. Sesuai dengan data yang ada di soal bahwa Ag terreduksi. Sedangkan Fe di sini Fe teroksidasi. Nah, coba kita lihat di data tadi ya. Fe terreduksi yang di data ya. Sedangkan Ag terreduksi juga. Nah, berarti kita perlu di sini Ag terreduksi sesuai data, Fe teroksidasi. Berarti Fe perlu kita balik. Ingat, kalau kita balik berarti nilai NO-nya berubah. Nah, di sini ya sudah kita balik persamaannya. Fe menjadi Fe2+ dengan NO-nya bernilai positif karena dibalik. Lalu Ag di sini sudah kita kalikan 2 karena untuk menyamakan elektron. Ag terreduksi tetap sesuai dengan soal, berarti NO-nya juga tetap positif 0,80. Nah, kalau sudah seperti ini sama seperti yang A tadi, kita tinggal nyoret 2 elektron karena saling meniadakan, lalu kita akan peroleh persamaan reaksi redoks sesuai yang ditanyakan. 2Ag plus Fe solid menghasilkan 2Ag solid plus Fe2+, dan ternyata NO-nya bernilai positif 1,24 volt. Karena NO-nya bernilai positif, jadi dapat kita simpulkan bahwa reaksi 2Ag plus aqueous plus Fe solid menghasilkan 2Ag solid plus Fe2+ aqueous itu berlangsung spontan. Oke teman-teman, bagaimana soal tentang sel volta bisa dipahami ya? Dan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar. Untuk penjelasan materinya yang belum paham, bisa teman-teman simak kembali video saya sebelumnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat!